Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang retorika dan dakwah. Saya akan menjelaskan tentang retorika. 1. Definisi retorika. Retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima oleh pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika sendiri dalam bahasa Inggris disebut retorik, dalam bahasa Latin retorika, dan dalam bahasa Yunani retor, yang artinya adalah ilmu bicara, seni bicara, atau mahir berbicara. Menurut Aristoteles, retorika adalah the faculty of saying in any situation the available means of persuasion, yang artinya kemampuan untuk melihat alat yang tersedia untuk mempersuasi. Sedangkan menurut Plato, retorika merupakan seni bertutur untuk memaparkan kebenaran. Retorika yang tidak memandang kemanfaatan dan kebenaran bukanlah retorika. 2. Unsur-unsur retorika. Pertama, pembicara atau komunikator. Pembicara yang cerdas adalah orang yang selalu memperhatikan reaksi dari setiap audiensnya sehingga ia akan langsung mengganti strategi atau gaya pidato jika mengetahui bahwa respon yang ditimbulkan bersifat positif atau negatif. Kedua, pendengar atau hadirin. Pendengar atau hadirin yang ada dalam retorika pada hakikatnya merupakan insan-insan yang memiliki perbedaan dan kekhasan dalam diri masing-masing. Ketiga, bahasa. Maksudnya bahasa yaitu bahasa yang dikuasai oleh audiens tentang pemilihan jenis bahasa, seperti bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahasa campuran, sesuai dengan kondisi tingkat formalitas acara tersebut. 4. Penggunaan bahasa. Maksudnya penggunaan bahasa adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik artinya jelas, mudah dipahami, dan komunikatif. Sedangkan benar adalah sesuai kaidah-kaidah bahasa dan etika berbahasa. 5. Pengetahuan atau materi. Seorang pembicara dalam dirinya juga harus memiliki ilmu pengetahuan agar pekerjaannya bisa berjalan dengan maksimal. Pengetahuan pembicara sendiri disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan ketika berdakwah nanti. 6. Kelincahan dalam berlogika. Kepandaian dan kecerdasan merupakan hal pokok yang harus ada dalam berdakwah. Hal ini merupakan tanda pemahaman seorang pembicara dalam menghadapi sesuatu. 7. Pesan dan salurannya. Maksud salurannya adalah media yang meneruskan pesan bermakna dari pembicara kepada penerima. 8. Akibat. Dalam kegiatan retorika, setiap akibat memperhatikan ketegasan yang berbeda. Para hadirin memiliki opini tertentu pada setiap materi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Ada fungsi retorika. Menurut Raudeha, fungsi retorika hampir mirip dengan fungsi komunikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Mass information, yaitu untuk menerima dan memberi pesan kepada khalayak. 2. Mass education, yaitu memberikan pendidikan, seperti halnya guru kepada muridnya yang memberi pendidikan atau oleh siapa saja yang ingin memberikan pendidikan. 3. Mass persuasion, yaitu untuk mempengaruhi. Hal ini bisa digunakan oleh pembisnis untuk mempengaruhi iklan dibuat. 4. Mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Hal ini bisa dilakukan oleh radio atau televisi yang digunakan untuk menghibur para penonton. 4. Teori retorika. Teori retorika yang digunakan akan berfokus pada teori Aristoteles dan Jalaluddin Rahmat. Terdapat prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Aristoteles untuk mempengaruhi khalayak saat berpidato, yaitu ethos, di mana seorang komunikator harus mampu menunjukkan kepada komunikannya bahwa ia adalah sosok yang berwawasan luas, memiliki status yang terhormat dan kredibel. Pathos, komunikator dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional yang mampu menyentuh isi hati dan pikiran komunikan. Dan logos, komunikator harus mampu meyakinkan atas komunikan melalui pikirannya. Aristoteles juga mengungkapkan 5 hukum dasar retorika, yaitu inventio, penemuan,
Dispositio penyusunan, Lucotio gaya, Memorio memori, dan Pronotatio penyampaian. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam mempengaruhi orang ketika berpidato, maka komunikator harus menyentuh motif audiens agar mereka mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Komunikator perlu memiliki prinsip dalam menyampaikan pidato. Salah satunya yaitu penggunaan bentuk persuasi yang meliputi imbauan rasional, imbauan takut, imbauan ganjaran, imbauan motivasional, dan imbauan emosional. Lanjut setelah membahas retorika, sekarang kita berlanjut ke membahas tentang dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang beriman untuk mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan cara bersikap orang lain agar sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama yakni dai, pelaku dakwah. Yang kedua mad'u, yakni mitra atau penerima dakwah. Yang ketiga maddah atau materi dakwah. Yang keempat wasilah, yakni media dakwah. Yang kelima thoriqah, metode dakwah. Yang terakhir yang keenam adalah athar, efek dakwah. Dakwah sendiri memiliki fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi informatif. Yang kedua, fungsi tabyin. Yang ketiga, fungsi tabsyir. Yang keempat adalah suatu petunjuk. Yang kelima, menjaga keaslian dakwah Rasul. Yang keenam, mencegah laknat Allah. Teori dakwah. Teori dakwah adalah seperangkat pernyataan dengan kadar abstraksi yang tinggi yang saling berkaitan, dan daripadanya proposisi bisa dihasilkan, dapat diuji secara ilmiah, dan pada landasannya yang dapat dilakukan prediksi mengenai perilaku. Teori merupakan seperangkat dalil atau prinsip umum yang kait-mengait, semula merupakan hipotesa yang telah teruji berulang kali, mengenal aspek-aspek suatu realitas. Teori berfungsi menerangkan, meramaikan, dan menemukan keterpautan fakta-fakta secara sistematis. Ada 2 jenis teori, yaitu teori yang secara khusus berkaitan dengan suatu objek tertentu dan teori yang bersifat umum. Jenis teori umum merupakan seperangkat lambang hubungan logis di antara lambang-lambang yang dapat diterapkan melalui analogi terhadap beberapa kejadian atau proses. Nah, teori dakwah di sini juga ada beberapa macam. Yang pertama, qobiliyah, yang kedua syu'ubiyah, yang ketiga nafsiyah, yang keempat fardiyah, yang kelima fai'ah, yang keenam hizbiyah, yang ketujuh ummah,